Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar lagi pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke 7 ya saudaraku. Titus 1 ayat yang ke-7. Sudah selesai terakhir tentang laba yang keji. Nah, kita sudah belajar itu. Biar kita belajar untuk tulus, kudus di hadapan Tuhan, sehingga semua apapun perkara-perkara jasmani ini itu akan membuat kita makin hari makin bertumbuh sebagai fasilitas, bukan tujuan, bahkan melenceng gara-gara perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani. Uang itu penting, saudaraku, tetapi uang itu tidak boleh melebihi posisi Tuhan di dalam hidup orang percaya, terutama hamba-hamba Tuhan. Juga dalam hal ini adalah gembala. Ya, sekarang kita masuk di dalam ayat yang ke-8, masih soal ciri-ciri gembala sidang, gembala jemaat. Yang 8 ini saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Tetapi orang yang suka memberi tumpangan, pecinta hal-hal yang baik, bijaksana, adil, suci, menguasai diri. Di ayat 8 ini ada beberapa hal: suka memberi tumpangan, pecinta hal-hal yang baik, bijaksana, adil, suci, menguasai diri. Ayat 6 poin di sini. Yang pertama kita akan belajar tentang suka memberi tumpangan. Ya, memang seorang gembala harus memikirkan bagaimana cara jemaat bisa pergi ibadah. Jadi gembala bukan hanya sekedar membuka gereja seperti toko dan menunggu ayo diberi misalnya penarik-penarik, misalnya hiasan, lampu-lampu mewah, juga mungkin undang-undang artis dan sebagainya, sehingga membuat menarik orang untuk datang. Bukan seperti itu saja, saudaraku. Kalau gereja seperti itu jadi salah, saudara, karena orientasinya adalah untuk perkara-perkara jasmani. Tetapi gembala itu harus memikirkan bagaimana cara jemaat bisa pergi ibadah, bagaimana jemaat ini bisa setia ibadah. Salah satunya ini suka memberi tumpangan gitu. Jadi gembala mengadakan kebaktian, bukannya sekedar wah oke lah dekor, kalau memang ada berkat Tuhan yang cukup untuk dekor, oke. Kalau nggak ada dekor nggak ada masalah, yang penting hadirat Tuhan. Nah, mungkin lah bisa di dekor apa. Selain itu, pikirkan bagaimana jiwa-jiwa bisa datang. Oh, kalau nggak bisa datang, mungkin di daerah sini ini ada orang nggak bisa datang, oke, kita atur penjemputan, misalnya dinaikkan angkutan umum atau gimana, atau sewakan angkutan umum dan lain sebagainya. Berpikir gembala sidang bersama dengan tua-tua sidang. Nah, ini memikirkan, suka memberi tumpangan. Bukan sekedar kamu nggak bisa pergi, ya sih mau pergi pasti banyak. Apalagi kalau saya undang artis, wah orang-orang yang miskin-miskinnya nggak bisa pergi naik mobil itu nggak perlu datang. Waduh, itu jadi dosa besar. Itu dosa dan menyedihkan hati Tuhan. Gembala semacam itu akan dihukum Tuhan, saudaraku. Jadi, ayo, ini kita belajar gembala, kriteria gembala sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan kitab Titus. Seperti halnya gembala yang baik menuntun ke padang rumput yang hijau, demikian juga gembala harus memikirkan bagaimana jemaat ini bisa mendapatkan firman Tuhan. Begitu, saudaraku. Nah, misalnya dalam pandemi seperti ini, corona ini, waduh, kan jemaat juga gak mungkin ke gereja. Gereja ditutup, semua YouTube, semua pakai streaming. Nah, gembala juga harus memikirkan melalui anggota-anggota, pemimpin-pemimpin persekutuan, pemimpin-pemimpin biasanya sebutannya family altar dan lain sebagainya. Itu semuanya itu bekerja sama. Ayo, ada domba yang nggak bisa YouTube nggak? Oh, nggak bisa. Oke, diajarin. Oh, bisa, tapi nggak punya kuota. Oh, bagaimana dipikirkan caranya? Oke, mungkin ya kita beri kuota untuk bisa lihat YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara yang dipikirkan. Sama saja dengan memberi tumpangan. Sama, kalau sekarang ini
di tahun 2020 ya ke gerejanya kan dengan lihat YouTube itu selaku streaming. Dipikir jangan sampai ada jemaat yang tidak bisa mendapatkan firman Tuhan. Wah, itu ini jadi kurus saudaraku. Di tengah-tengah pandemi sudah nggak bisa ke gereja, nggak mendengarkan firman Tuhan, akhirnya yang didengarkan adalah televisi dunia, sinetron dan telenovela dan sebagainya. Akhirnya rohani tambah dingin. Pada waktu new normal sudah boleh ke gereja semua, malas ke gereja. Aduh, males lah. Toh ya enak ya, hari Minggu ternyata nggak ke gereja tuh ya enak gitu. Waduh, jadi salah bro. Oleh karena itu gembala ini harus berkorban. Ada bagian penjemputan, mengatur jemaatnya ini. Semuanya itu bertujuan untuk pertumbuhan rohani jemaat. Ini saudaraku ya. Yang ke-9, jadi ke-8, di ayat yang ke-8 ini masuk poin ke-8. Jadi ayat yang ke-7 itu poin 1 sampai poin 7. Ayat ke-8 ini poin 8 sampai poin ya nanti kita lihat. Poin ke-9 sekarang. Pecinta hal-hal yang baik. Di dalam bahasa Yunaninya philagatos. Bahasa Yunaninya ini mengandung arti promoter dalam bahasa Inggrisnya, atau dalang, atau pemimpin. Dari apa? Pemimpin dari perkara-perkara yang baik. Tentu saja ini bukan berdasarkan pemikiran dunia, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Karena apa yang baik menurut dunia ini belum tentu baik menurut firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Apa yang baik belum tentu berguna. Tapi yang menurut firman Tuhan baik itu yang pasti berguna, saudaraku. Perkara-perkara dosa pasti harus dibuang. Tetapi tentang apa yang baik tetap harus bijaksana. Roma 16 ayat yang ke-19. Dalam King James Indonesia kita mau baca Roma 16 ayat 19. Roma 16:19. Karena ketaatanmu sudah diketahui semua orang, sebab saya bersuka cita karena kamu. Nah ini, tetapi saya ingin supaya kamu menjadi bijak dalam hal yang baik dan lugu, atau dalam bahasa Inggrisnya harmless atau simple, tidak berbahaya, mengenai yang jahat. Jadi yang jahat ini benar-benar ditolak, tetapi yang baik harus bijaksana, karena yang baik belum tentu berguna, harus disorot dengan kacamata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menyatakan hal yang baik dan berguna adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan dan menumbuhkan rohani. Nah, misalnya saudaraku, gembala mendapatkan masukan, ayo tolong berikan uang kepada salah satu anggota karena anggota ini berkekurangan. Ya, memberi uang kepada anggota adalah hal yang baik. Karena memang berkekurangan, baik, bukan menabur, memberi, belas kasihan boleh. Tapi belum tentu berguna. Karena mungkin anggota itu memang anggota yang malas, saudaraku. Kan di setiap gereja itu selalu ada gandum, ada lalang. Nggak ada gereja yang semua gandum semua, itu gereja sempurna. Nggak ada. Sekarang gandum dan lalang. Nah nanti di akhir zaman baru yang lalang akan terpisah, tinggal gereja yang isinya gandum-gandum aja, dan itu akan siap masuk dalam pengangkatan. Kalau lalang masuk dalam gereja, saudaraku, pada waktu minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama itu sudah bisa lihat di kitab Yudas, video saya minggu ke-70 Daniel. Nah, gak kuat saudaraku lalang, kena disiplin yang ketat di gereja, di mana orang bisa mati di tempat. Nah itu seperti peristiwa Ananias dan Safira. Waduh, gak kuat lalang, dia memisahkan diri. Nah, saat ini jadi campur. Ada anggota yang malas memang, tapi sukanya minta-minta. Nah, gembala harus punya hikmat Tuhan dalam memutuskan, seperti Salomo dalam memutuskan ini anak punya ibu A atau ibu B. Nah, Salomo mendapatkan hikmat Tuhan sehingga bisa memutuskan yang tepat, yang baik dan berguna, sehingga keputusan itu tepat, saudaraku. Nah, ini saudara, kita harus minta hikmat Tuhan. Ide-ide gembala ini adalah ide-ide dari Roh Kudus, sehingga ide-idenya baik dan berguna untuk rohani jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kasus tadi, ya bisa mungkin, oke, karena kamu nggak kerja, ya saya akan bantu kamu bulan ini.
Tapi bulan ini kalau kamu nggak dapat pekerjaan, ya saya nggak bisa bantu terus. Kamu harus berusaha. Berapa banyak CV yang kamu sudah sebar? Ini ada 3. Hah? 1 bulan? Satu minggu ini cuma nyebar 3, atau 1 bulan cuma nyebar 3. Kamu nggak salah. Kalau kamu memang butuh kerjaan, 1 hari kamu bisa nyebar 5, 6. Sebar sebanyak mungkin. Masukkan di internet. Kalau nggak bisa masuk internet, saya bantu. Gembala harus bisa memikirkan itu juga. Oke. Saya kalau merekomendasikan kamu, kalau kamu kerja nggak baik, saya yang malu. Kamu harus berubah, bertobat. Dilihat kesetiaan ibadahnya. Waduh, setia ibadah aja bolong-bolong. Waduh, nanti kalau kerja bisa nggak tanggung jawab, malu gembalanya kalau merekomendasikan. Ya mending suruh cari kerja sendiri. Ayo, berapa CV? Ditanyain lagi besoknya, berapa CV? Ayo. Kamu diterima jadi apa? Jadi pelayan restoran. Nggak mau. Malu Kamu tuh gimana tuh? Kamu butuh uang kok malah malu. Jangan malu dulu, kerja dulu yang penting. Dapat uang dulu untuk nafkahin keluarga. Nah, itu seru. Ini adalah pendidikan. Bukan sekedar memberi ikan. Nanti bergantung. Wah, ada gembala diminta uang terus ke gembala. Gembala sidang itu bukan tukang bagi-bagi uang, tapi bagi-bagi firman. Kalau kita punya firman Tuhan, punya Tuhan Yesus, akan dicukupi. Tidak akan kekurangan, tidak akan minta-minta. Gitu loh saudaraku. Anak cucunya pun tidak akan minta-minta. Itu janji Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu. Nah, ini saudaraku ya. Pecinta hal-hal yang baik itu seperti itu. Dalangnya, promotor. Sehingga orang jemaat-jemaat itu bisa melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Ide-ide seorang gembala juga ide-ide yang baik dan berguna. Itu ide-ide yang menyelamatkan dan menumbuhkan rohani, bukan yang menjatuhkan, bukan ide-ide yang justru tambah terjerumus dalam dosa dan lain sebagainya. Nah itu saudaraku ya. Ini nomor 9, nomor 10, bijaksana. Masih di ayat yang 8, bijaksana. Gembala yang hidupnya berkenan pada Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan kata bijaksana. Bijaksana adalah bisa memilih hal yang benar dengan cara yang benar dari pemandangan Allah. Itu bijaksana. Singkatan bijak, saya punya singkatan bijak di sini, berjalan di jalan kebenaran. Kalau bijaksana singkatan dari berjalan di jalan kebenaran sampai sempurna. Jadi terus bijaksana sampai sempurna seperti Kristus. Bijaksana itu bekerja sampai hal-hal yang baik. Tuhan ingin kita suci dari hal yang jahat, tapi bijak terhadap apa yang baik. Sudah saya jelaskan dalam Roma 16 ayat 19. Nah ini, walaupun secara dunia si gembala ini pendidikannya rendah, mungkin cuma lulusan SD lah, ini dalam kasarnya seperti itu. Tetapi saat dia mempunyai kebijaksanaan, saudaraku, maka dia bisa memberi keputusan dan nasihat yang tepat sesuai firman Tuhan. Jemaat pun akan terberkati dengan gembala seperti itu. Jadi kunci gembala ini berkenan kepada Tuhan, sehingga punya kebijaksanaan, sehingga apa yang diputuskan itu mengandung kuasa Tuhan. Ada 9 karunia roh, ada hikmat, marifat, dan macam-macam hal. Gembala sidang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan bisa memimpartasikan, memanifestasikan 9 karunia roh itu, saudaraku. Oleh karena itu bijaksana sangatlah penting. Kita harus mengejar kebijaksanaan ilahi, bukan kebijaksanaan menurut ukuran manusia atau dunia ini. Amsal 3 ayat yang ke-7. Sifat bijaksana ini penting karena gembala itu pasti menghadapi banyak kasus, saudaraku. Salomo itu diperhadapkan 2 ibu dengan 1 orang anak. Punya siapa anak ini? Bingung.
Tapi Salomo bisa. Itu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Kasus-kasus yang ringan, cuman doakan saya besok mau ujian nasional. Oke, nasihatnya apa? Belajar ya. Kamu belajar jangan mepet-mepet deket-deket ujian. Kalau perlu belajar 30 hari, 60 hari, 3 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Belajar sungguh-sungguh ya. Juga sambil berdoa. Jangan berdoa tok tapi tidak mau belajar, malas main game terus. Nah, itu nasihat yang ringan, saudaraku ya. Sampai nasihat yang berat, saudaraku. Keluarga saya di ujung tanduk. Tapi saya suka sama si B. Dan ternyata kebablas. Sudah ini berisi si B ini Gimana Saya tidak suka dengan si A. Tapi dengan si B saya terlanjur salah kebablas. Wah, itu kasus berat, saudaraku. Bagaimana memutuskan memberi nasihat kepada kasus yang berat ini? Ya harus bertobat. Si laki ini harus bertobat. Nggak boleh, itu zina. Ya kamu karena perempuan yang B ini istilahnya itu mengambil lakinya orang lain, mengambil mirip barang orang lain, harus dikembalikan. Jadi ya si B harus rela tidak dinikahi walaupun hamil, saudaraku. Kembali dengan si A, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun. Ya Tuhan akan memulihkan walaupun ini ya itu sudah cacat, saudaraku ya. Rusak rencana Tuhan. Bayangkan sampai ini tidak boleh berzina, saudaraku. Nah akhirnya apa? Ya dikembalikan. Nah si B bagaimana? Ya si laki ini karena sudah terlanjur menghamili, ya harus dinafkahi, saudaraku. Diberi tiap bulan. Mau gimana lagi? Mau nggak mau. Atau kalau ya bisa juga diberi dihitung sampai dinafkahi sampai lulus kuliah. Dari total sekian. Oke, saya nggak mau berhubungan lagi dengan kamu. Yang lebih baik seperti itu, saudaraku ya. Dinafkahi langsung di depan, sudah kita nggak hubungan, semua handphone semua matikan semua. Jadi putus hubungan semua, sehingga nggak ada lagi. Tapi kalau setiap bulan dikasih terus, akhirnya bisa kecantol lagi karena ada jembatan. Waduh, gak punya uang ya resiko. Makanya ini sudah kacau. Atau kamu bisa 6 bulan sekali memberi, tapi itu pun tidak boleh diberikan tatap muka, transfer saja dan selesai. Gak boleh ada hubungan. Si istri ngecek terus sebagai satpam, gak boleh ada gak hubungan dan lain sebagainya. Nah, laki harus bertobat. Nah, itu contoh-contoh kasus dari ringan sampai berat, saudaraku. Oleh karena itu gembala harus benar-benar peka akan pimpinan Roh Kudus dan mengerti firman Tuhan agar bisa menjawab semua pertanyaan, semua permasalahan dengan tepat sesuai firman Tuhan. Ya. Ke-11, saudaraku, masih di ayat ke-8, adil. Keadilan ini juga penting dalam kehidupan gembala karena menyangkut kepentingan jemaat secara keseluruhan, bukan hanya sekedar 1-2 orang saja. Gembala dalam membuat peraturan gereja atau kebijakan dalam gereja harus memperhitungkan keseluruhan jemaat. Misalnya contoh kasus saja ringan-ringan, ada jemaat komplain AC-nya terlalu dingin. Gembala nggak bisa, ya sudah dimatikan. Nggak bisa, gembala harus melihat keseluruhan sebelum mengambil tindakan. Mungkin di tempat yang lain, kamu dingin? Enggak, ini nggak dingin? Enggak. Ya sudah, kamu besok ya pindah di tempat situ. Kenapa? Karena kamu kan kedinginan. Sebelahmu, sebelah kiri kananmu aja nggak dingin kok. Gak merasa kamu kan kedinginan. Kamu pindah yang agak jauh dari AC. AC nggak bisa dimatikan. Kalau dimatikan, jemaat yang lain panas. Nah, ini contoh keadilan. Seluruh keadilan ini harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan menurut pemikiran sang gembala itu sendiri. Bukan. Nggak boleh, saudaraku. Intinya, jika itu dosa, harus disalahkan. Tapi jika itu benar, harus dibilang benar. Siapapun orangnya. Adil. Orang miskin. Benar. Dibilang benar. Diberi kepercayaan. Orang kaya, misalnya berbuat dosa. Disalahkan, ditegur. Tersinggung, pindah gereja. Ya gak bisa ngomong.
harus ditegur. Gak peduli kamu pindah gereja, saya yang penting kebenaran firman Tuhan. Kamu gak mau tegur keras hati, ya sudah, saya cuma bisa mendoakan kamu. Nah, seperti itu saudaraku. Keadilan itu siapapun orang yang gak pandang bulu, disekors walaupun dia mungkin donatur besar, perpuluhannya mungkin besar atau persembahannya besar, cut pelayanan dulu karena berbuat dosa. Nah, contoh-contoh seperti itu ini membutuhkan hikmat, bijaksanaan, pimpinan kuasa Roh Kudus supaya bisa berlaku adil. Ya, kemudian saudaraku, ke-12, suci. Nah, ini ya, suci itu juga termasuk syarat seorang gembala. Gembala nggak boleh keduniawian atau keuangan. Keuangan apa mas? Nggak tahu apa? Cinta uang. Nggak bisa. Gembala harus suci. Mulai dari pikiran, perasaan, tindakan, perkataan harus suci. Suci ini tidak mengandung bahaya bagi orang lain. Itu dalam Yesaya 35 ayat 8 sampai 9. Ada jalan yang kudus, nggak ada binatang buas di sana. Jadi nggak ada bahayanya. Gembala mungkin dipercayakan permasalahan dari suatu jemaat tertentu. Om, saya ingin curhat ya om, saya terikat pornografi dan sebagainya. Nah terus di mimbar cuma gembala ceritanya loh, si A ini loh terikat pornografi. Itu gak suci, gak berbahaya. Gembala harus tidak mengandung bahaya apapun, bisa dipercaya sesuai dengan firman Tuhan. Suci ini haruslah pada segala waktu, tempat, keadaan, baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap suci. Seorang gembala sidang harus mempertahankan kesuciannya agar bisa terus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, ke-13 saudaraku. 10, 11, 12, 13 itu menguasai diri. Ini di ayat 8 terakhir, menguasai diri. Ini salah satu buah roh, penguasaan diri. Gembala harus bisa menguasai diri dalam segala keadaan. Orang yang menguasai diri berarti orang tersebut memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat yang ke-7. Karena dia bisa bertindak, berkata, berpikir tepat sesuai dengan rencana Tuhan, tepat pada waktunya Allah, tidak memakai emosi dan pemikirannya sendiri. Nah ini tentang penguasaan diri, saudara. Di ayat yang ke-9 ini kita akan lihat di video yang akan datang, saudaraku ya. Saya akan lanjutkan sedikit, masih ada waktu sedikit. Saya lanjutkan bagian 9, saya bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia. Ayat 9, berpegang teguh pada firman yang benar sebagaimana ia sudah diajar, supaya ia dapat menasihati orang dengan ajaran yang benar dan dapat meyakinkan orang-orang yang melawan. Nah, firman yang benar adalah firman Tuhan, bukan firman manusia atau firman falsafah kehidupan sendiri. Tidak, firman Tuhan. Falsafah manusia bukan firman Tuhan. Ya, gembala harus berpegang teguh. Jangan pernah melepaskan sedetik pun kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, dalam ucapannya, nasihatnya, pemikirannya, tindakannya, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan, berpegang teguh. Gembala gak boleh merasa puas dengan kebenaran firman Tuhan yang didapat atau merasa sudah pintar. Gembala harus terus belajar firman Tuhan, karena ini yang menjadi patokan dasar dalam semua kasus permasalahan jemaat, saudaraku. Para gembala jangan alergi dengan kerja sama, jangan gengsi terus tidak mau diajar dari gembala lain atau guru-guru yang lain. Kita harus tahu bahwa pembukaan firman Tuhan itu disebar oleh Tuhan di berbagai guru-guru, di berbagai macam hamba Tuhan, sehingga bisa saling bekerja sama, saling menumbuhkan satu dengan yang lain, sehingga seluruh kebenaran firman Tuhan terbuka. Ya, zaman dulu mungkin tak mengerti tentang antikris dan lain sebagainya. Chip 666 di tangan, di dahi, wah takut dan lain sebagainya. Ternyata artinya sekarang seperti ini. Arti 666 itu cinta uang, cinta mamon, angka bilangan manusia 666. Emasnya Salomo setiap tahun diambil 666 talenta. Itu tentang cinta uang,
Jadi bukan soal chipnya, tapi soal cinta uangnya. Nah, itu pembukaan-pembukaan seperti itu, saudaraku, itu disebar di berbagai macam gembala, guru, dan hamba-hamba Tuhan, dan saling bekerja sama, saling menumbuhkan. Jadi jangan alergi dengan kerjasama. Ya, tujuan dari semuanya ini adalah untuk menasihati orang dengan ajaran yang benar dan tepat, dapat meyakinkan orang-orang yang melawan. Tadi kata Titus 1 ayat yang ke-9. Terkadang ada orang-orang yang melawan suatu nasihat, tetapi jika itu dari Tuhan, maka dia sama dengan melawan Tuhan. Jadi gembala tidak perlu takut. Yang penting patokannya firman Tuhan murni, tidak dicampur falsafah dunia. Cukup, tidak apa-apa, maju terus, salahkan yang salah, benarkan yang benar, saudaraku. Ini kalau gembala memakai falsafah dunia, ajaran-ajaran budi pekerti, itu mengacaukan jemaat. Ya, kalau kamu sudah dewasa, mau nikah, ya tanpa persetujuan orang tua ya tidak apa-apa, wong kamu sudah dewasa. Loh, ajaran dari mana firman Tuhan mengatakan hormati ayah dan ibumu, termasuk sebelum menikah izin dulu. Wong kita ini harus meninggalkan ayah dan ibunya baru menjadi satu. Padahal itu meninggalkan bukan ditinggalkan selesai tinggal dak gitu. Ayah dan ibu enggak, izin baru bisa meninggalkan, saudaraku. Nah, ini patokannya itu firman Tuhan. Satu-satunya dasar yang mampu menunjukkan kesalahan masa lalu, menjaga langkah saat ini, dan membuat masa depan yang penuh harapan. Gembala mungkin tidak punya uang triliunan, saudaraku, tapi dia punya firman Tuhan. Dia bisa memberi nasihat sehingga jemaat bisa diberkati Tuhan, bisa cukup. Kalau gembala bagi-bagi uang, seberapa kuat sih? Seberapa kuat bagi-bagi uang? Satu orang, satu bulan hidupnya berapa? 10 juta. Dikali 100 jemaat, 100 juta. Habis uangnya, saudaraku. Habis, gak bisa. Dengan kekuatan duniawi gak bisa. Firman Tuhan satu-satunya mampu menunjukkan kesalahan masa lalu, menjaga langkah saat ini, dan membuat masa depan yang penuh harapan. Yesus itulah firman Allah itu sendiri. Dasar itu firman Tuhan. 1 Korintus 3:11. Manusia tidak mungkin membangun dulu tanpa memikirkan fondasi. Pasti rusak. Oleh karena itu gembala harus punya fondasi yang kuat. Bangun fondasi jemaat itu dari firman Tuhan, sehingga terbentuk jemaat yang kokoh, berkenan kepada Tuhan, kudus, saudaraku. Ya, ada 3 fungsi firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, sehingga harus menjadi fondasi hidup seorang gembala, juga hidup kita semua. Yang pertama, tahan hujan. Kedua, tahan banjir. Ketiga, tahan angin. Tahan hujan ini cerita tentang hujan berkat, Yeskiel 34 ayat 26, atau Roh Kudus, Yesaya 44 ayat 3. Orang yang fondasinya tidak didasarkan firman Tuhan tidak akan tahan diberi berkat yang banyak. Diberi sedikit pasti jatuh, undur dari Tuhan, berbuat dosa, sombong, sehingga gak bisa dipakai Tuhan. Hujan Roh Kudus di akhir zaman akan sangat dahsyat. Tapi kalau gak tahan, saudaraku, ya undur seperti Ananias dan Safira, mati di tempat, saudaraku, gak kuat dengan pekerjaan Roh Kudus karena hidupnya dalam dosa. Jadi perlu firman Tuhan, dasari firman Tuhan sehingga kuat. Diberi hujan Roh Kudus, semakin diurapi Tuhan, pembukaan semakin limpah, diberi berkat, bukan jadi tambah jatuh dalam dosa, tapi tambah diberkati Tuhan, tambah berkenan kepada Tuhan, tambah mendekat kepada Tuhan, malah jadi berkat buat orang lain. Tahan banjir, Lukas 6 ayat 48, itu tahan air bah. Banjir ini menceritakan tentang kesukaran. Mazmur 32 ayat 6 dalam terjemahan lama, saudaraku. Jika fondasi gak kuat, maka kena pencobaan dunia, kena masalah, gampang undur. Gembala kena himpitan, masalah kiri kanan gak kuat, stres, akhirnya undur dari gembala. Nah, ini saudaraku, tahan angin. Angin menceritakan kegerakan roh iblis atau kuasa jahat di akhir zaman ini. Fondasi gak kuat akan gampang diombang-ambingkan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Sehingga akhirnya gembala mengajarkan ajaran-ajaran setan, mengajarkan homoseksual, pernikahan homo tidak apa-apa, mengajarkan ajaran-ajaran sesat, dan akhirnya gembala kita itu dihukum Tuhan. Jadi harus kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu fondasi kuat, fondasi firman Tuhan. Gembala sidang harus punya fondasi
firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.